Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Ya, hari ini kita kembali lagi ke seri building di MGPA, race control, dan juga hasil kerja dari spesialis waterproofing dan concrete repair ya. Ini setelah kemarinnya ngecor pelat sampai pagi, dari gelap sampai terang lagi, dari from dusk till dawn. Sekarang kita mau ngerjakan yang lain ya, kita mau ke tunnel 2. Oke, bye-bye. Oke, ini kita foto di tengah jalan menuju tunnel 2. Kita sampai di tunnel 2. Ya, ini adalah pipa dewatering ya. Jadi air dari sampit dipompa keluar lewat pipa temporer ini. Oke, ini sampitnya. Sedang dalam proses mau dicor lagi lantainya. Cuman sebelum pengecoran lantai, jalan airnya harus ditutup dulu. Nah, ini kita lagi proses nutupin jalan air pakai water plug ya. Istilah proyeknya water plug ya. Water plug itu sebenarnya campuran antara semen abu-abu biasa dan obat pengering ya. Di sini kita pakai Sikaset. Nah, ini kalau udah di plug kayak gitu tuh. Jadi bukan bocor ya, jalan airnya yang tadinya tidak beraturan kita arahkan ke pipa. Nah, kita pakai selang, jadi keluarnya airnya cuma dari selang-selang aja, dari sisi-sisinya udah nggak ada lagi. Nanti setelah itu selangnya itu kita tembak, istilahnya ditembak injeksi. Nah, kita tembak injeksi, nanti setelah itu berhenti airnya. Cuman yang perlu diwaspadai, kalau beton di sekitarnya nggak kuat, nanti tekanan airnya itu bisa mecahkan beton. Nah, itu yang harus diwaspadai. Makanya kenapa kalau pas konstruksi kita sengaja sisakan bagian-bagian untuk jalan air. Tujuannya supaya beton yang umurnya masih muda tuh nggak ketekan air sampai pecah ya. Oke, ini jalan airnya. Ini water plug, ini lagi diproses. Oke, semen campur air dan chemical ya, membuat cepat kering dan tahan air. Jadi ya, kita bisa nutup masang adukan gituan di tengah air yang mengalir ya. Biasanya kan nggak bisa ya, semennya larut karena belum mengeras. Ini langsung udah mengeras. Nah, ini proses pembuatan adonan water plug, yaitu semen abu-abu. Semen abu-abu terus langsung dicampurin pakai, yaitu obatnya itu ya, campur air lagi, obat dan air langsung dicampurkan. Oke, kita obatnya di sini pakai Sikaset ya. Pasti saya yakin banyak sekali di antara para netizen dan viewer yang belum pernah tahu proses ini ya. Jadi kalau memang misalnya di rumahnya ada yang bocor gitu dan ngucur terus gitu, bisa juga di water plug sih. Selama bocornya ada besarnya luar biasa, itu water plug-nya masih bisa ngatasi. Jadi dia bisa setting lebih cepat daripada kekuatan air nendang dia. Oke, adonannya sudah mulai jadi. Kalau dia sudah homogen dan bercampur rapi, dia jadi kayak dodol gitu ya, kayak jenang gitulah, jenang Kudus, dodol Garut yang gitulah. Nah, oke, itu nanti langsung diserahkan ke bagian yang ngeplak ya. Nah, kalau di concrete repair spesialis, ini pekerjanya, ini tukangnya yang tadi nyampur water plug itu keneknya, istilahnya kita gitu. Ini tukangnya, itu pembantunya. Oke ya, langsung ditempel-tempel. Oke, sebelumnya permukaan betonnya dibersihkan dulu ya. Bersihkannya caranya biasanya mendingan dibobok ya. Kita ciping ya istilahnya. Ciping dikit, mungkin 1-2 cm gitu, supaya kita dapat beton yang solid, yang segar, yang nggak tercampur banyak air waktu pengecoran. Setelah kita dapat beton yang benar, di situ kita tempelkan water plug-nya. Ya, ini selang yang disiapkan untuk keluarnya air nanti, jalan air baru sebelum diinjek. Jadi itu selang itu nanti ada 2 di situ, 1 untuk masukkan injeksi, 1-nya untuk
ngelihat injeksinya keluar nggak. Kalau injeksinya udah keluar lagi berarti udah beres. Oke. Nah itu selangnya di set di situ ya. Oke. Pekerjaan tangan ya, kayak kerjaan prakaryanya adik-adik kita yang di SD atau TK ya. Ya ini pahlawan-pahlawan bangsa, biarpun tanpa tanda jasa ya. Nggak cuman guru ya, pekerja proyek juga yang ngerjakan proyek-proyek negara, proyek-proyek nasional yang skalanya benar-benar penting untuk nama baik bangsa dan negara, itu juga pahlawan ya. Oke, ditempel lagi. Jadi itu caranya adalah di bawahnya tuh dibuat kayak terowongan itu ya. Jadi kita kayak buat pipa dari beton, pipa dari water plug, ya kan, bawahnya tuh bolong. Jadi nanti airnya akan keluar lewat situ. Nah, itu begitu ditutup agak banyak, mulai kelihatan keluar air kan dari pipa yang sebelah kiri kanan. Nah itu airnya udah keluar dari pipa, dari selang itu ya. Oke. Nah itu ada kawat beton ya, dendrat, itu potong dulu, nanti diplak lagi di bagian kawat itu biar nanti kalau pas diinjek nggak bocor dari sana. Oke, ini udah jadi kayak gitu. Oke, kita masuk ke tunnel 2. Ya ini kondisi tunnel 2 udah mulai rapi ya. Sebentar kita langsung masuk ke video tunnel 2-nya. Halo, ketemu dengan Om Gatot. Ya ini di tunnel 2 ya. Udah rapi. Tunnel 2 udah rapi. Tuh, kalau dilihat lampu-lampu semua udah kepasang. Tinggal sekarang tutup jalan airnya ya, biar bisa dipakai normal. Oke, gini kita di salah satu sampai tunnel 2 yang kemarin sudah disiapin sama tim spesialis waterproofing dan repair beton. Mereka udah siapin semua selang-selangnya yang untuk nutup jalan air, tinggal nanti diinjek aja ya. Mereka mungkin akan injek sore ini, tapi kita lihat dulu gimana sih caranya nutup jalan air di proyek. Jalan air yang emang ditinggalin sama pekerja pas konstruksi supaya betonnya tidak jebol gitu. Ya ini sampai tunnel 2 yang kemarin sudah dikondisikan sama tim spesialis ya, sudah di water plug, jadi airnya betul-betul sudah tinggal ngalir dari selang-selang yang sudah disiapkan untuk injeksi. Oke, di bawah itu ada pipa 4 in yang airnya cukup gede ya. Oke, kalau dilihat sih nanti setelah diinjek kita akan report lagi area ini. Jadi kalau nonton video ini mesti dibarengin sama video setelahnya yang tentang injeksi. Akan kita upload besok ya. Jadi stay tune, tetap ditunggu. Oke, kita kembali lagi ke race control. Race control building. Kita kemarin sudah cor 5 kolom. Dan hari ini kita akan cor lagi 8 kolom. Oke, ini pemasangan stek penahan besi kolom ya. Jadi gini, kalau biasanya di proyek-proyek yang umum itu kita pakai namanya istilahnya tuh sepatu kolom. Nah, sepatu kolom itu kita bikin cor-coran di situ, tebelnya mungkin 5 cm, pakai kaso ngikutin kotakan kolomnya, terus kita cor pakai adukan satu-satu biasanya ya. Satu-satu. Jadi moral 1, semen 1, pasir 1 gitu, terus kita cor. Nah, cuman masalahnya dari kepala kolom itu kaki kolom itu mutunya sering nggak sama dengan beton kolomnya, dan itu kan sambungan nanti memperlemah. Jadi untuk mengurangi sambungan kita pakai stek kolom itu, nanti castingnya jepit di sana. Oke, ini kolom-kolom yang kemarin udah dicor 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, nah kita sekarang lagi persiapan lagi casting untuk tahap selanjutnya. Apa tuh? Ya ini Bang Ipul surveyor. Ya dia baru bergabung karena lemburnya sampai pagi terus biar bisa gantian sama Irul ya. Jadi Irul
anggaplah wakilnya Irul yang kedua ya. Wakil pertamanya Masud, wakil keduanya Ipul ya. Oke, Masud lagi apa itu? Lagi mau naruh level itu. Ya, isolasi level ya. Level 1 meter. Awas Sud, hati-hati Sud. Mana body harnessmu? Oke, kita lihat area parkir tim yang sudah dicor lantai kerja ya. Di sini namanya biasanya orang-orang bilang LC ya, LC. Land konkret ya. Bukan LC yang lain loh ya. Jadi ujung jauh sana medical center. Medical center kemarin yang di sisi kiri itu pembesian sudah dicor. Jadi lantainya medical center sudah dicor ini. Medical center nantinya rangka baja akan diset di tempat. Oke, proses lantai kerja parkir tim cukup bagus. Di ujung jauh sana adalah pedok area garasi tim ya. Pedok area garasi tim. Oke, progresnya juga maju. Sekarang lagi persiapan untuk lantai kerja tahap berikutnya. Oke, kita langsung habis ini bergerak ke area gardu PLN. Ya, ini gardu PLN. Setelah cor kolom semua, mereka mulai pengurukan. Oh ya, jawaban kuis gardu PLN yang kemarin ya, itu memang masalah induksi listrik dan juga besi ya. Jadi besinya kecil karena itu jaga dari induksi, memang tidak boleh terlalu banyak ya. Kalau guyonannya orang proyek bilang nanti kesetrum. Nah ini ada truk baru datang nih, apa ini isinya ya? Kita memang order lagi stagger PCH untuk lantai 2 supaya mempercepat pekerjaan. Wah, luar biasa proyek ini. Cuma 2 lantai tapi alatnya datanginya nggak kira-kira ya. Karena harus cepat ya. Kayaknya udah nggak mikirin biaya lagi nih, kebut. Soalnya overheadnya kita jadi terlalu tinggi sebenarnya. Tapi ya demi bangsa dan negara ya, gimana lagi dah. Oke. Ya ini perancah lagi, PCH set, Triangle apa semua datang lagi dari Bali. Oke, ini alat-alat pengaspalan yang sudah ready. Karena saya dengar kabarnya besok akan ada pengaspalan. Jadi mereka udah siap-siap, besok akan pengaspalan gila-gilaan, nanti Om Gatot juga akan ikut pengaspalannya. Belajar ngaspal sama Batu Rite, ya. Kita belajar ngaspal sama Batu Rite. Ya ini pandangan race control dari TTA ya. Kalau Om Gatot bikin laporan ke kantor pusat itu TTA nih tempat kita berdiri sekarang. Kita bisa lihat mereka sedang uruk lagi untuk final leveling lantai kerja di sisi jauh. Wijaya Karya Persero sedang melantai kerja area parkir tim. Oke. Kelihatan semua area bergerak dengan cepat. Gundukan-gundukan tanah yang tadinya ada sekarang sudah habis semua, sudah diratakan, sudah dipadatkan. Kita langsung menuju jalan ke area gantry. Oke, sebentar, kita jalan dulu. Ya, ini area gantry. Tinggal tunggu beton ya. Ini sudah pasang semua. Kolomnya juga sudah, kolom stamnya saya tidak tahu terus terang ini mau langsung dicor semua atau dicor file capnya dulu, kolomnya belakangan nunggu angkor, atau ini langsung set angkor terus mau dicor bareng ya. Oke, kita bincang-bincang singkat nih tentang seafood roller. Ya, seperti yang mungkin sudah diketahui oleh para pemirsa sekalian yang sering mantengin channel-channel di Mandalika ya. Ini sering disebutnya sama YouTuber tuh tandem roller ya. Memang ini tandem roller, tapi tandem roller itu punya 2 jenis roda. Yang satu smooth wheel,
yang nggak ada paku-pakunya. Terus ini yang ada kayak paku-paku itu namanya seafood roller. Disebut seafood karena efek yang dihasilkan oleh roller ini itu seperti ribuan ternak yang menginjak-injak suatu area bersamaan. Nah, kalau misalnya ada kambing atau sapi itu disuruh jalan-jalan di sini bolak-balik mungkin 100 kali bolak-balik gitu ya, efeknya sama dengan roller ini. Nah, cuman kan itu tidak efisien ya, terus nanti belum ngasih makannya segala macam, beratnya juga beda. Mungkin kalau roller ini lewat 20 kali lintasan, sapi dan kambing itu mesti lewat 200-300 kali lintasan ya. Kenapa bisa begitu? Karena efek yang dihasilkan dari hewan-hewan itu waktu dia melangkah, itu kukunya hewan itu seperti mencongkel-congkel tanah kan. Nah itu memberi tekanan sama dengan seafood ini. Dia khususnya digunakan untuk pemadatan di tanah yang bertipe ekspansif ya. Jadi banyak tanah halusnya. Dia bisa mendorong lapisan-lapisan tanah halus itu memadat. Nah, ini seafood rollernya udah mulai dinyalakan ibunya. Jadi dia tuh juga bergetar. Ini memadatkan sambil bergetar. Dia mendorong, getarannya mendorong lapisan-lapisan, partikel-partikel tanah halus ya, mungkin lempung lanau itu yang termasuk tanah ekspansif itu mengisi area-area yang kosong dan padetin. Ini getarannya jauh loh. Sampai di tempat Om Gatot berdiri sekitar 30 meter masih kerasa getarannya. Luar biasa. Jadi pemadatannya berarti bagus seafood roller ya. Kalau tandem yang pakai Smoothbill itu untuk terakhir aja ya, setelah seafoodnya selesai. Nah kalau madetin pakai seafood ini gampang, kalau mau tahu udah padet belum. Lihat aja rodanya udah ngambang apa belum. Kalau kaki kambingnya masih nancep, itu berarti belum padet karena. Oke, ketemu lagi besok. Jangan lupa like dan subscribe. Malam ini area race control akan melakukan pengecoran sisa plat dan 8 kolom lagi. Jadi jangan lewatin acara besok ya.